ada lebih jauh lagi dari itu. Sekitar tahun 1920-an sampai 1930-an sudah ada upaya dari pemerintah kolonial Belanda untuk memindahkan ibu kota dari Manado ke Tondano. Mereka rencanakan Manado menjadi kota garnisun, sedangkan Tondano menjadi kota pemerintahan. Kota pemerintahan. Karena didukung oleh lingkungan alam yang indah, hawanya sejuk seperti di Eropa, dan ada danau, ada sungai yang begitu baik airnya, sama seperti yang saya pernah lihat di Eropa. Tondano sebagai waterfront city. Jadi menempatkan Tondano pada berbagai hal yang menunjang sehingga benar-benar danau bisa bermanfaat bagi penduduk sekitarnya, dan Tondano bisa memanfaatkan sesuatu dari beradanya danau. Nando Leo, selamat datang di Minahasa Podcast bersama kita Henry dan masih bersama narasumber kita Opa Fendi Parengkuan. Halo Opa Fendi, apa kabar? Halo Leos, kabar baik. Kabar baik, puji Tuhan. Opa Fendi, kali ini torang mau bahas sesuatu yang kaitannya dengan Kota Tondano. Tentunya ada suatu lokasi yang sangat terkenal di Minahasa, terkenal di mungkin sampai ke penjuru Indonesia. Ada Danau Tondano. Nah, kemarin kita coba lihat postingan dari Pak Fendi sendiri. Pak Fendi mencoba membahas terkait Danau Tondano dengan judul di situ Tondano menuju kota waterfront city. Ya, benar ya Pak Fendi ya. Ya mungkin Waterfront city. Mungkin Pak Fendi bisa menjelaskan kenapa sampai Pak Fendi menuliskan konten seperti itu, apa tujuannya, seperti apa. Mari silakan Pak Fendi. Nah, terima kasih. Saya kira ini suatu hal yang sangat menarik untuk semua lapisan masyarakat, termasuk generasi muda seperti kalian ini. Karena Tondano itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul dari langit, tapi itu ada punya latar belakang. Iya. Ada yang namanya boleh disebut kelampauan, ada sesuatu yang sedang berlangsung sekarang kita sebut kekinian, dan ada harapan-harapan yang akan diupayakan terwujud di masa depan. Itu keakanan. Iya. Ini satu studi yang luar biasa sebenarnya, karena kita maksudnya karena saya menonton di Facebook, di WA juga, dan di berbagai media tentang simpang siurnya pendapat mengenai Tondano. Sudah berlimpah ruah pendapat Tondano dari macam-macam orang, macam-macam pihak, dari berbagai kota dan dari berbagai negara bahkan. Tapi saya kurang sekali mendengar tanggapan dari generasi muda. Iya. Nah, ini merangsang saya untuk memenuhi harapan kita bersama, kiranya dapat memahami sedikit banyaknya mengenai Tondano itu dari berbagai aspek. Dari berbagai aspek. Iya. Saya pikir ada potensi yang terkandung di Tondano yang belum semuanya terungkap dan belum semuanya mampu menjangkau semua lapisan masyarakat di tempat apa saja yang merupakan potensi. Iya, potensi ya Pak Fendi ya. Ini menarik Pak Fendi, mengingat kita membaca berita bulan lalu Pak Fendi, ada program dari pemerintah mengenai pelestarian danau dan mendapatkan amanat khusus dari presiden kita untuk Bapak Gubernur kita bahwa menjadi perhatian utama itu Danau Tondano. Nah, di sini menarik, kita coba lihat beritanya, terus kita kaitkan dengan masukan yang Pak Fendi coba bagikan di media sosial pada waktu itu. Ini sangat menarik, Pak Fendi menjelaskan ada beberapa potensi yang bisa membuat kota kita ini, kota tercinta kita ini menjadi lebih
baik ke depannya. Tentunya ini harapan yang baik untuk kita semua sebagai warga Minahasa, Tondano khususnya. Mungkin Pak Fendi bisa menjelaskan lebih baik lagi. Ya, saya pikir ini hal yang baik sekali, dan saya harus mulai dengan bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Bapak Presiden dan aparat di bawahnya termasuk gubernur karena memberikan perhatian yang khusus kepada Danau Tondano Iya. pada khususnya dan Minahasa pada umumnya, termasuk berbagai kota dan desa yang ada di sini. Nah, saya identifikasi ada banyak hal yang perlu kita angkat dari kelampauan Minahasa pada umumnya ya, Tondano pada khususnya, lebih khusus lagi pada Danau Tondano. Dan saya sudah mencoba mengidentifikasinya dalam berbagai seminar. Ada yang disampaikan di radio, ada yang disampaikan secara Zoom daerah maupun nasional. Dan itu saya kira hal yang menarik untuk kita bisa memperhatikan tidak saja diri kita sendiri, tapi lingkungan di mana kita berada. Iya. Nah, ada structural potential, maksudnya potensi yang berkelindan, bermacam-macam potensi yang harus kita lihat. Apakah potensi alam, ya, ada potensi contohnya pertanian, ada perikanan, ada kehutanan, potensi air sendiri, dan potensi kebutuhan manusia ada di situ semua. Berkelindan begitu rupa sehingga yang satu tidak dapat dibicarakan terpisah dari yang lain. Iya, iya. Nah, selain itu yang terutama juga perlu kita ketahui mengenai potensi historical potential. Historical Ya, potential. tidak banyak yang tahu bahwa Tondano pernah menjadi ibu kota dari provinsi. Oke, iya. Itu terjadi pada masa Jepang ketika serangan sekutu begitu hebatnya sehingga Manado itu hancur lebur, sehingga memaksa Jepang untuk memindahkan ibu kota Memindahkan ibu dari kota Manado ke tempat lain, dan mereka pilih Tondano. ke Tondano. Nah, itu belum pernah ada yang tahu. Iya, iya. Ada lebih jauh lagi dari itu. Sekitar tahun 1920-an sampai 1930-an sudah ada upaya dari pemerintah kolonial Belanda untuk memindahkan ibu kota dari Manado ke Tondano. Mereka rencanakan Manado menjadi kota garnisun, sedangkan Tondano menjadi kota pemerintahan. Kota pemerintahan. Karena didukung oleh lingkungan alam yang indah, hawanya sejuk seperti di Eropa, dan ada danau, ada sungai yang begitu baik airnya, sama seperti yang saya pernah lihat di Eropa. Wow. Jadi saya kira ini satu hal yang baik. Lalu didukung oleh potensi alam yang menyediakan bahan makanan yang berlimpah ruah pada waktu itu. Jadi saya kira ada banyak hal yang menyebabkan rencana-rencana pemindahan ibu kota itu. Dan sebagai yang berikutnya itu potensi mengingat kembali karena banyak yang sudah lupa bahwa Tondano menjadi ya barangkali satu-satunya kota di Indonesia yang punya yang namanya Hofden School atau sekolah raja. Sekolah raja. Oke. Ya, anak-anak murid di situ adalah para keturunan Kapalawalak, dari Minahasa, para anak dari raja-raja di Sangir sampai di Sulawesi Tengah datang bersekolah di sini. Sekolahnya masih ada sampai sekarang sebenarnya. Oh, masih ada? SD 4 kalau tidak saya kira. SD 4. Iya, kira-kira seperti itu. Waktu itu disebutkan Hofden School atau ya, disebut sekolah raja. Sekarang sudah menjadi SD 4 sudah ya. menjadi SD 4 kalau saya tidak salah. Jadi ada reminder potensial yang perlu kita ingat terus. Dan aspiratif itu sebenarnya lebih banyak menyangkut generasi muda. Oke, seperti apa itu Pak Fendi? Nah, sekarang ini generasi muda kan kelihatan kurang peduli dengan pertanian. Iya. Nah, mereka lebih senang ke tempat lain, ke kota-kota terutama. Yang betul. menyebabkan itu terdorong oleh aspirasi mereka untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Iya, benar. Nah, makanya marilah kita ubah Tondano ini agar supaya dapat memenuhi aspirasi generasi muda seperti itu. Yang banyak yang sebenarnya aspek yang dapat kita bangkitkan kembali atau kita kreasikan baru sehingga benar-benar menarik bagi generasi muda, menyediakan lapangan kerja dan menyediakan jaminan hidup masa depan bagi generasi muda yang kelak akan berkeluarga. Iya, saya kira ini hal yang penting juga.
Menarik Pak Fendi, kita coba menggarisbawahi. Pak Fendi tadi menyebutkan potensi historikal, ya. Nah, kalau kita coba melihat tadi yang Pak Fendi sebutkan bahwa kota Tondano ini pernah menjadi ibu kota. Dan ini mungkin kebanyakan dari kita tidak tahu informasi seperti ini. Nah, kalau kita coba menggali lebih dalam lagi Pak Fendi, dari historikal ini terkait yang mungkin sekarang yang lagi dikerjakan oleh pemerintah terkait program pelestarian danau seperti itu, apakah ada sisi historikal yang bisa diangkat dari Danau Tondano tersendiri? Seperti itu Pak Fendi, ada bisa ini dijelaskan? hal yang juga tidak kalah penting Iya. untuk kita semua ketahui, bahwa ada keterkaitan dari segi geografis antara danau dengan kota. Iya. Kita tidak bisa memikirkan secara terpisah yang ini danau, yang ini kota. Oke, ya. Maka kita harus menempatkan Tondano itu sebagai bagian dari danau atau danau itu sebagai bagian dari kota kita. Iya, betul. Nah, pendekatan yang paling memungkinkan adalah pendekatan yang saya pernah tulis itu, yaitu Tondano sebagai waterfront city. Jadi menempatkan Tondano pada berbagai hal yang menunjang sehingga benar-benar danau bisa bermanfaat bagi penduduk sekitarnya, dan Tondano bisa memanfaatkan sesuatu dari beradanya danau. Contoh seperti sekarang ini, di keliling danau ada banyak kecamatan, banyak desa. Iya, betul. Tapi mengapa aspek komunikasi itu hanya melalui darat? Kenapa kita tidak menjadikan danau seperti di tempat-tempat lain itu untuk menjadi mata rantai komunikasi antar desa, antar kecamatan? Bahkan di tempat-tempat lain danau menjadi aspek pariwisata yang luar biasa. Iya, betul sekali Pak Fendi. Nah, kenapa kita tidak pikirkan membentuk Tondano dengan danaunya itu sebagai aset pariwisata yang bisa menghidupi generasi muda, contohnya sebagai objek rekreasi. Misalnya kita bisa pasang kereta angkasa dari Kombi sampai tembus ke Tampusu, melintasi atas danau. Atau di danau kita tahu bahwa banyak sekali orang yang sebenarnya senang dengan sesuatu. Contohnya senang dengan teratai. Di danau ada teratai yang bahasa Tondanonya disebut karati. Karati. Itu adalah tumbuhan endemik di Danau Tondano. Tumbuhan endemik Kalau Danau kita Tondano. kembangkan begitu rupa dan dikaitkan dengan pengembangan pariwisata, maka karati bisa memegang peranan yang lebih mempercantik danau kita ini. Iya. Ya, mungkin sedikit juga mengingatkan kembali ke teman-teman yang menonton bahwa Pak Fendi ini bukan sekedar budayawan, sejarawan, tetapi merupakan expert pariwisata. Benar ya Pak Fendi ya? Ya, begitu kata orang. Dan memang Pak Fendi juga sebagai dosen yang memang sudah lama mengajar di Stipar Pak Fendi. Benar ya Pak Fendi? Iya. Nah, menarik Pak Fendi. Kita melihat tadi pemaparan Pak Fendi terkait potensi-potensi yang bisa tentunya kita kembangkan. Tentunya ini bukan cuma tanggung jawab generasi Pak Fendi, tentunya generasi kita juga, generasi muda yang memiliki peranan besar juga terhadap pembangunan kota kita tercinta. Tidak juga generasi tentunya dari pemerintahan. Pemerintahan sudah membuatkan program untuk pelestarian. Tentunya kita harapkan bahwa ini tidak hanya program yang berjalan untuk sementara saja, tetapi untuk berkelanjutan. Dan yang kita sangat menarik di dalam pembahasan kontennya Pak Fendi itu mengangkat bahwa untuk melestarikan lingkungan khususnya danau bukan hanya untuk program 1 bulan atau sampai 3 bulan atau 1 tahun, tetapi ini berkelanjutan. Mungkin Pak Fendi bisa menjelaskan lebih lanjut. Nah, mari kita lihat sebagaimana saya katakan tadi, yaitu kita tidak bisa melihat terpisah antara danau dan kota Tondano dan Danau Tondano. Karena di sana dari aspek
pengamatan saya sebagai ya dikatakan tadi expert pariwisata itu perlu disampaikan latar belakang lebih dulu. Saya sudah mengajar sebagai dosen kayak di atas 50 tahun dan terjun dalam kepariwisataan kayak 40 tahun. 40 tahun. Wow. Jadi saya kira saya punya cukup pengertian sedikit mengenai hal-hal itu. Nah, saya mengidentifikasi Danau Tondano itu atas 9 dimensi untuk pengembangan ke depan, bukan cuma danaunya, tapi juga kotanya. Saya sengaja menyusunnya ya 9 ini dimulai dengan dimensi pemerintahan. Sebagaimana Dimensi saya sudah pemerintahan, katakan tadi, ada aspek pemerintahan yang generasi muda sekarang tidak tahu. Oke, ya. Contohnya, Kota Manado dibangun mulai 1824 oleh pemerintah kolonial. 1824. Oke. Lalu Kota Tondano sendiri sudah dibangun sebenarnya lebih dulu dari itu, yaitu 1812. 1812 setelah Perang Tondano. Ya, setelah Perang Tondano 1808 1809 baru dibentuk Kota Tondano. Iya. Nah, kemudian Kota Tondano itu menjadi pusat pemerintahan seperti yang sudah katakan tadi, tapi tidak berlanjut. Apakah sekarang ada kemungkinan kalau misalnya Tondano bisa menjadi kota yang lebih besar lagi ke masa depan? Sekarang ini kan sedang sudah melalui moratorium untuk menghentikan sementara pemekaran. Tapi kalau presiden yang baru ini membuka kembali kemungkinan pemekaran kota-kota, daerah-daerah di Indonesia, maka apakah tidak mungkin Sulawesi Utara juga akan mekar? Sudah disiapkan Bola Mongondo jadi provinsi sendiri. Orang Sangir dan Talaut sangat antusias untuk menjadikan daerah mereka provinsi Nusa Utara, provinsi sendiri. Nah, kalau Mongondo sudah sendiri provinsinya, begitu juga dengan Sangir. Yang tersisa adalah Minahasa. Kenapa kita tidak mempersiapkan Minahasa sebagai satu provinsi sendiri dan Tondano menjadi ibu kota aja? Nah, itulah yang saya kira perlu kita resapi sejak sekarang. Dan dimensi-dimensi ini sebenarnya sedang dipersiapkan ke masa depan itu. Tapi aspek yang paling menonjol sebagai landmark dari kota Tondano adalah aspek agraris, kota agraris. Agraris, iya. Itu yang perlu kita pertahankan. Karena Tondano identik dengan sawah-sawah, identik dengan. Kenapa kita tidak tanam padi yang menghasilkan makanan yang sekarang menjadi tren di hotel-hotel, diimpor dari luar, beras dari luar, yang enak-enak itu ada di hotel. Kenapa kita tidak tanam di Tondano? Dan kalau itu ditanam, harganya sekarang misalnya hanya 10.000 atau lebih sedikit, itu bisa jadi 25.000 atau lebih, dan itu memberikan peluang pada generasi muda untuk mencintai kembali pertanian. Begitu. Nah, itu seperti itu. Kemudian dimensi yang berikutnya, dimensi budaya. Nah, saya sudah jelaskan sedikit bagaimana Tondano itu dari aspek budaya sangat berperan. Dari aspek budaya itu ada banyak kelompok-kelompok budaya. Nah, generasi muda di sini sudah lebih lama, lebih jauh dari budaya. Saya lihat budaya tidak lagi menjadi rujukan dalam berpikir, berbicara dan bertindak generasi muda, karena ada sudah orientasinya sudah di luar, bukan lagi orientasi ke dalam kebudayaan sendiri, tapi ke teknologi luar negeri. Kenapa kita harus dipermainkan oleh teknologi yang bukan kita penciptanya? Kita hanya membesarkan produk luar. Kenapa kita tidak besarkan? Saya kira cukup banyak generasi muda yang akan menjadi ahli-ahli teknologi yang bisa mengembangkan budaya sendiri dari sumber budaya sendiri. Kita lihat misalnya Jepang, begitu maju teknologinya dan setinggi apapun teknologinya, sedalam itu pula pemahaman budayanya. Demikian juga Korea, Cina, India, dan negara-negara lain yang menyusul. Dan kenapa kita tidak bisa jadi begitu? Kita harus seperti itu, asalkan kita memang berusaha dari awal. Selanjutnya dimensi yang berikut yaitu dimensi religi. Di sini ada bermacam-macam tempat ibadah. Ada tempat ibadah tertua
Itu yang di Watumea kalau di Ranomea ya. Ranomea kalau saya tidak salah ingat, di Ranomea ada gereja tertua di sini. Lalu ada masjid di sini juga di Kampung Jawa. Lalu ada Sinagog. ada sinagog dari Yahudi di sini. Betul. Satu-satunya di Indonesia malah. Ya, satu-satunya Dan di ada Indonesia. juga candi Hindu bukan candi, pura Hindu Pura. Oke. di Toliangoki saya kira. Nah itu semua adalah kekayaan budaya di Tondano sendiri. Ada gereja sentrum. Bulan lalu saya menerima 2 orang tamu. Ini sebagai contoh ilustrasi saja. Yang satu mantan kepala dinas yang sekarang sudah pensiun dari Kabupaten Tangerang. Datang di sini. Dia datang bersama anaknya, seorang pilot. Mengaku seperti itu. Keduanya berasal usul dari Kakas, tapi bekerja di sana. Oke. Lalu mereka ingin mengadakan wisata religi, mengunjungi semua gereja-gereja tertua, mulai dari Tondano, Manado, di Kemah, dan di mana saja yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Minahasa, karena mereka sangat mencintai budaya Minahasa. Wow. Begitu. Luar biasa. Jadi itu sebagai contoh bahwa kota Manado, kota Tondano bisa menjadi kota religi juga. Kota religi ya. Lalu kota perjuangan. Kita ingat bahwa Tondano itu mempunyai andil yang besar dalam perjuangan. Kalau kita dengar misalnya cerita-cerita dari Kampung Jawa mengenai mereka itu buangan dari Jawa. Lalu kita padukan dengan cerita tentang Samratulangi sebagai pahlawan yang berasal dari kota Tondano sini. Kenapa kita tidak bangga kota kita ini sebagai kota perjuangan? Iya, benar sekali. Begitu. Juga ada kota pusaka di mana Kota ada warisan alam, warisan budaya dan warisan lain-lain yang sangat ikonik sebenarnya apabila kita garap dengan baik. Oke. Apalagi kalau kita lebih dekat lagi dengan dengan kehidupan generasi muda, itu kota wisata. Betul sekali, kota wisata. Kota wisata di mana-mana di tempat lain, karena saya mengajar pariwisata, saya bisa melihat bahwa betapa antusiasnya kaum perempuan dan pemuda ikut dalam kegiatan wisata. Kegiatan wisata ya. Dan tidak semua mereka itu punya perhatian yang sama. Nah, kenapa kita di sini tidak mengikuti jejak lagi mereka untuk mengangkat potensi perempuan dan laki-laki untuk pengembangan pariwisata. Pariwisata. Dan yang paling akhir yaitu dimensi kreatif. Kreatif. Nah, sini makin dekat ke belakang, makin dekat dengan generasi muda. Iya, Saya kira sumber kreativitas banyak sekali generasi muda. Kalau di dalam bahasa kita kreatif itu ripan, sehingga kreativitas adalah keripanan. Keripanan. Nah, itu saya kira kita perlu tahu juga bahwa nenek moyang kita pun sudah tahu mengenai Nenek moyang kita orang kreativitas. kreatif juga Nah, ya. apalagi Wow. sekarang Iya, mestinya kita harus lebih dalam lagi dalam kreativitas, karena itu sudah jadi semacam pesan dari leluhur kita untuk itu selalu dibangkitkan. Begitu juga dengan orang-orang yang suka berkelana ke sana kemari. Kalau hanya berkelana biasa-biasa, orang di sini menyebut kotiu, yaitu orang yang suka berjalan ke sana kemari. Tapi kalau sebagai wisatawan, orang di sini zaman dulu disebut saberotan. Dan itu hampir tidak ada dalam bahasa-bahasa lain. Tapi kita punya yang seperti itu. Apakah kita punya tidak bahasanya bangga ya? memiliki nilai-nilai budaya, nilai-nilai bahasa yang mampu merangkum hal-hal yang sebenarnya generasi muda harapkan. Wow, ini menarik sekali Pak Fendi. Pak Fendi menjelaskan ada 9 dimensi. 9 dimensi yang bisa diwujudkan ke depannya dari kota Tondano ini. Nah, mungkin yang terakhir Pak Fendi. Penjelasan Pak Fendi mengenai potensi, mengenai harapan untuk 9 dimensi kota dimensi ini bisa terwujud ke depan. Harapan Pak Fendi atau pesan-pesan untuk generasi muda kita, mungkin ada hal-hal berupa apa kontribusi yang generasi muda bisa berikan untuk kota Tondano agar bisa terwujud kota tercinta ini. Ya, baik, kota terima kasih. Ini hal yang baik sekali untuk kita semua.
setelah kita menelusuri apa-apa yang sudah kita saksikan dan nikmati sampai sekarang, Iya. maka berkaca dari itu kita boleh jadikan 9 dimensi ini sebagai ajang prestasi, ajang perjuangan, ya, ajang bakti dari generasi muda. Iya, iya. Sebab generasi muda sudah tidak tahu, sudah kehilangan arah mau jadi sebagai apa. Kenapa kita tidak mulai dari diri kita sendiri, dari kota kita sendiri, Betul, dari lingkungan di mana kita berasal, dari keluarga di mana di kampung-kampung. Kenapa kita orientasinya sekarang ke kota? Kenapa tidak kita berorientasi ke daerah kita sendiri? Karena dari segi budaya, semakin dalam kita mendalami budaya itu, maka akan semakin berharga kita di mata masyarakat. Dan ingat bahwa kebudayaan itu sebenarnya adalah hal yang perlu kita kembangkan, karena ada orang yang menganggap bahwa budaya itu berasal dari hal-hal lain, tetapi saya ajak kita melihat budaya sebagai karunia Tuhan untuk Budaya itu Iya. karunia Tuhan. untuk Wow. kita di Minahasa ini, termasuk generasi muda harus melihat itu sebagai warisan budaya dari generasi dari Tuhan yang perlu dikembangkan terus, Wow. karena itu akan memperkuat jati diri atau tu'utou dari Tu'utou. para pemuda, ya. Jati diri. dari Jati pemuda. diri. Ini menarik sekali, Pak Fendi. Di sini kita lihat ada 9 dimensi kota Tondano yang bisa diwujudkan. Ya, mungkin di sini bisa kita, untuk kita sendiri Pak Fendi, kita sangat tertarik dengan dimensi kota pendidikan. Pendidikan. Jadi kalau kita melihat memang pentingnya orang bangun pendidikan untuk generasi muda khususnya. Karena kalau kita melihat dari tokoh-tokoh sejarah dalam kota Tondano sendiri, ada Dr. Samratulangi. Wow, itu sangat luar biasa. Nah, mungkin dari sini nanti kita akan bahas untuk teman-teman di episode selanjutnya terkait Oh ya, dengan saya boleh jejak tambahkan sedikit pendidikan. barangkali. Saya Ya, boleh tambahkan. silakan Pak Fendi. Tadi barusan disebut mengenai Samratulangi. Oke. Dia membentuk organisasi yang namanya Persatuan Minahasa. Ya, Nah, Persatuan mari Minahasa. kita pertanyakan kembali, apa arti Minahasa? Kalau kita lihat, Minahasa artinya yang telah bersatu. Kenapa beliau bentuk organisasi yang namanya Persatuan dari orang yang telah bersatu? Persatuan dari Persatuan orang yang telah Minahasa. bersatu. Minahasa bersatu. Ya. Karena beliau adalah visioner yang melihat bahwa akan terjadi macam-macam hal yang menyebabkan kita terpilah-pilah, Wow. terutama generasi muda. Maka marilah kita menyadari bahwa ada sesuatu yang kita perjuangkan dan itu akan menjadi terwujud kalau ada persatuan. Iya. Siap. Terima kasih Pak Fendi. Baik. Tahan sebentar untuk tentang Samratulangi. Akan kita bahas Pak Fendi di episode selanjutnya. Dan untuk sekarang, sebelum kita menutup, di sini ada buku dari Pak Fendi, Jejak Budaya Tou Minahasa, ada buku Fragmentasi Budaya Minahasa. Mungkin kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mengenal lebih dalam lagi tentang budaya kita, terlebih lagi jati diri kita sebagai Tou Minahasa, mungkin bisa membeli buku ini. Sudah tersedia di link di deskripsi nanti, atau bisa juga mengunjungi Exit Cafe, itu sudah tersedia buku ini, bisa beli langsung di situ. Oke, itu saja Pak Fendi. Terima kasih atas Baik, terima kasih penjelasannya buat kita semua generasi muda, dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita untuk kedepannya melihat potensi-potensi ke depan untuk kota tercinta kita, Minahasa. Terima kasih semuanya, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Nendoleos. Nendoleos.